اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral akhwat wal ummahat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Pada pagi hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk kita bermajelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita di atas kebaikan, dan semoga Allah mencatat apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Para akhwat, para ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini tidak seperti biasanya kita membawakan materi tentang kitab Sifatul Mar'atis Salihah. Namun pada hari ini insyaallah taala kajian kita tematik ya, membahas tentang adab, yaitu berdandan yang sesuai dengan syariat. Berdandan atau berhias sesuai tuntunan syariat. Nah, pembahasan ini terbilang penting khususnya di zaman kita yang banyak dari wanita-wanita muslimat yang terpengaruh dengan budaya-budaya kafir, sehingga mereka tidak memperhatikan persoalan atau permasalahan terkait dengan berhias dan berdandan bagi mereka, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Nah, banyak mereka memfitnah kaum Adam, kaum laki-laki, sehingga terjadi banyak kerusakan. Ya, di satu sisi memang laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan dari wanita yang bukan mahramnya. Tetapi terkadang hal yang memperparah keadaan tatkala wanita atau banyak dari kaum muslimat yang justru menampilkan kecantikannya, menampilkan dandanannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka tidak heran manakala di zaman kita ini terlalu banyak terjadi perzinahan, ya, terlalu banyak terjadi pelacuran. Nah, dikarenakan ya
para wanita yang terkadang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya berkaitan dengan masalah berhias dan berdandan bagi para wanita. Ya. Para akhwat dan para ummahat, a'azani Allahu wa iyyakunna, perlu diketahui bahwa berhias ini merupakan suatu kebutuhan bagi para wanita. Ya. Wanita biasanya sangat suka untuk berhias dan berdandan agar bisa tampil cantik. Nah, dan itulah maksud mereka dalam berhias dan berdandan, agar lebih elok dipandang, lebih cantik terlihat. Ini tujuan mereka untuk hal tersebut. Dan itu sudah menjadi kegemaran kaum Hawa, kaum wanita, di mana sudah menjadi fitrah bagi mereka untuk suka berdandan dan berhias. Oleh karenanya disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zukhruf ayat 18, Allah menyebutkan bahwa memang wanita tabiatnya seperti itu. Allah berfirman, awaman yunashi'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ya. Apakah seorang wanita yang dia tumbuh, ya, di dalam perhiasan, maksudnya dia gemar untuk berhias. Ayat ini dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantah orang-orang musyrikin yang menisbatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengambil seorang anak perempuan. Maka Allah bantah, apakah pantas anak perempuan bagi Allah? Kemudian Allah sifatkan bahwa anak perempuan ini mereka tumbuh di dalam perhiasan. Mereka gemar untuk berhias. Iya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang sudah menjadi tabiat dasar para wanita. Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi mereka perhiasan dan difitrahkan untuk suka dengan berhias dan berdandan. Difitrahkan untuk suka dengan berhias dan berdandan. Iya, maka syariatul Islam dengan kesempurnaannya itu membahas dan menuntunkan kaum wanita, ya, di dalam berdandan dan berhias diri agar sesuai dengan tuntunan syariat dan tidak menimbulkan fitnah bagi kaum Adam. Tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, dan terkait dengan masalah hukum berdandan di sini, ya kita akan bahas mulai dari pakaiannya, ya, hiasan-hiasannya dan sebagainya. Nah, yang mana tujuannya dari dandanan dan hiasan tersebut adalah untuk nampak cantik dan anggun terlihat. Iya, para akhwat dan para ummahat, para ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, syariat Islam tidaklah melarang para wanita dan kaum Hawa untuk berdandan dan berhias diri. Justru syariat ini mengajarkan cara yang terbaik dan sesuai dengan tuntunan syariat, gunanya agar tidak merendahkan harkat dan martabat kaum wanita. Ya, sebab wanita apabila tidak dibimbing di dalam hal ini, bisa jadi dengan dandanan dia, hiasan dirinya, ini akan menurunkan martabatnya di tengah-tengah manusia. Maka syariat membimbing hal tersebut agar mereka jangan sampai, ya, menjadi rendah derajatnya, menjadi kurang martabatnya dikarenakan dandanan dan hiasan yang keliru. Iya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwa wanita itu adalah bagian dari perhiasan. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 14. Allah mengatakan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat
minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minad dahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah dijadikan bagi manusia perhiasan dan dijadikan indah pada pandangan mereka untuk menyukai dan menyenangi perkara yang berbau syahwat. Iya, baik berupa wanita. Disebutkan yang pertama adalah wanita. Nah, wal banin, kemudian anak-anak, wal qanatiril muqantarah, kemudian harta yang bertumpuk, harta yang melimpah ruah, minad dahabi wal fiddah, berupa emas dan perak, wal khaylil musawwamah, kuda-kuda pilihan, ya, wal an'ami wal harth, demikian pula hewan ternak, sawah dan ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kembali yang terbaik. Surat Ali Imran ayat 14. Dan secara khusus terhadap kaum wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Wanita yang salihah. Nah, jadi karena wanita itu adalah perhiasan dan mereka memang sangat suka untuk berhias. Iya. Dan itu dipersaksikan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para perempuan disebutkan di dalam Quran, wala yubdina zinatahunna. Dan janganlah para perempuan menampakkan perhiasannya di depan laki-laki yang bukan mahramnya, menunjukkan bahwa perempuan itu memang memiliki perhiasan. Nah, baik pada pakaiannya, ya, ataupun apa yang mereka kenakan dari riasan-riasan di wajahnya, naam, di tubuhnya dan sebagainya. Iya. Dan juga perhatikan bagaimana tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para wanita. Nabi perintahkan kepada kaum wanita untuk bersedekah. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara min ahlin nar. Wahai kaum wanita, berbanyaklah sedekah, karena aku melihat kalian yang terbanyak menjadi penduduk api neraka. Maka disebutkan di dalam hadis itu bagaimana para perempuan mereka langsung mengambil perhiasan mereka. Ada yang mengambil anting-antingnya, ada yang mengambil cincinnya, ada yang mengambil gelangnya untuk disedekahkan. Nah, ini menunjukkan bahwa dahulu para sahabiat, para wanita itu juga memakai perhiasan sama seperti yang dipakai oleh para wanita di zaman sekarang. Dan itu sudah menjadi tabiat mereka, sudah menjadi fitrah dari dahulu kala. Ya, kaum wanita memakai perhiasan, hingga di zaman kita ini kaum wanita pun memakai perhiasan. Nah, dan berhias ini merupakan bagian dari keindahan tentunya. Dan Allah Subhanahu wa taala suka dengan keindahan. Disebutkan di dalam hadis, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai yang namanya keindahan. Allah Subhanahu wa taala menyukai yang namanya keindahan. Nah, maka daripada itu ya kita perlu mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan perhiasan, ya, dan berkaitan dengan dandanan berhias bagi kaum wanita, ya, agar hal tersebut sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam agama kita, tidak melanggar, ya, di dalam syariat ini. Para akhwat, para ibu-ibu dan para saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu diketahui, dan ini sebagai awal untuk kita harus perhatikan, bahwa apa yang kita bahas di sini adalah berkaitan dengan dandanan atau perhiasan atau berhias bagi wanita, apa yang menjadi nampak terlihat di luar. Apa yang nampak terlihat di luar, yaitu bagian fisiknya, pakaiannya dan seterusnya. Nah, bukan perhiasan yang ada di dalam hati manusia.
Iya. Karena perlu diketahui bahwa berhias diri itu bukan hanya terkait dengan fisik bagian luar. Bahkan justru berhias diri yang paling utama adalah berhias diri pada batin seseorang, pada akhlak dan perilakunya. Dan inilah yang pertama dia perhatikan sebelum dia berhias terhadap fisik dan bagian luarnya, pakaiannya. Nah, kenapa? Ya karena memang Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya tidak melihat kepada tampilan luar seseorang. Innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, kepada rupa-rupa kalian. Allah tidak lihat itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Dan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walibasut taqwa dzalika khair." Dan pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Makanya yang ingin kami ingatkan bahwa seorang wanita sebelum dia memperhatikan perhiasan bagian fisik dan luarnya, maka hendaknya jangan sampai dia melalaikan untuk berhias bagian batinnya, yaitu hatinya. Nah, akhlaknya. Ini yang harus dia lebih perhatikan sebelum dia memperhatikan yang lainnya. Baik, para akhwat dan para ummahat, a'azani Allahu wa iyyakunna. Nah, di dalam berhias ini secara umum para wanita khususnya terbagi menjadi 3 golongan. Dalam masalah berdandan dan berhias, para wanita itu terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama, ada yang berlebih-lebihan di dalam berhias. Iya, melakukan segala yang bisa dia tempuh untuk bisa tampil lebih cantik, lebih elok. Sehingga dia melakukan perhiasan dandan dan semisal itu tanpa batas dan tidak memperhatikan norma-norma syariat. Maka orang yang seperti ini jatuh dalam sikap gulu, berlebih-lebihan. Nah, dan dia tidak memperhatikan halal dan haram di dalam urusan ini. Padahal syariat memperhatikan perkara ini. Ada bentuk dandanan dan berhias yang diharamkan, dan ada dari bentuk dandanan dan hiasan yang dibolehkan di dalam syariat. Iya, maka ini golongan yang pertama. Nah, yang kedua, dari jenis wanita, ada yang tidak memperhatikan dandanan sama sekali. Dia tidak mau berdandan, tidak mau berhias. Ini walaupun wanita yang seperti ini mungkin jarang, ya. Tapi ada pada sebagian perempuan yang memang dia kurang suka untuk hal tersebut, ya. Atau bahkan terkadang pada sebagian mereka, ya, justru menganggap kalau berhias itu kurang pantas, ya. Apalagi kalau dia hubungkan di dalam syariat, oh berhias itu tidak boleh, wanita tidak boleh berhias, harus tampil apa adanya saja. Nah ini juga ya dari perkara atau penyimpangan, ya. Karena di dalam syariat kita tidak melarang wanita berhias. Nah, bahkan hukum asalnya berhias itu adalah boleh, kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Hukum asal perempuan berhias, berdandan itu boleh, kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Karena ini perkara berkaitan dengan urusan dunia. Nah, sehingga tidak mungkin kita sebutkan dandanan yang boleh, ya macam-macamnya ini dan itu sangat banyak. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan adalah batasan-batasan syariat yang tidak dibolehkan di dalam agama. Itu yang diperhatikan. Ini golongan kedua. Dan ada golongan ketiga, inilah golongan yang pertengahan. Dan hendaknya kita, khususnya kaum akhwat, kaum hawa, ya, para wanita, hendaknya menjadi golongan yang ketiga, yaitu golongan yang berada di pertengahan. Ya, dia tidak memperdulikan, dia tidak bersikap acuh tak acuh atau tidak peduli sama sekali dengan dandanan. Dia tidak bersikap itu, tapi tidak juga berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Bagaimana? Yaitu dia memperhatikan tuntunan syariat
di dalam hukum berdandan dan berhias bagi perempuan. Nah, inilah yang akan kita bahas insyaallah taala. Para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara umum ada dua perkara dari aturan penting di dalam berhias bagi para wanita muslimah. Nah, dalam berdandan bagi wanita muslimah ada dua aturan penting. Yang pertama, ada bentuk berdandan yang boleh ditampakkan kepada suami. Ada bentuk berdandan yang boleh ditampakkan pada suami, namun tidak dibolehkan kepada keluarga terdekatnya, walaupun itu mahramnya. Ini dandanan yang memang khusus nampak kepada suami saja. Adapun selain suami, ya misalnya orang tuanya, bapaknya, atau saudara laki-lakinya, ini tidak dibolehkan. Ada bentuk dandanan yang seperti itu. Iya. Dalam hal aurat misalnya, ya kan? Kalau aurat wanita dengan orang lain, ya, wanita dengan laki-laki yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuhnya, kecuali yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu wajah dan telapak tangannya. Dan utamanya tetap dia tutup wajah dan telapak tangan itu, walaupun terjadi ikhtilaf apakah itu wajib ataukah sunnah. Nah, dan kalau sesama mahramnya, ya, wanita misalnya sesama mahramnya, yaitu di hadapan bapaknya atau saudara laki-lakinya, ya, maka batasan auratnya sampai di mana? Kalau antara dia, ya, dengan bapaknya atau saudara laki-lakinya, ya, batasan auratnya dari lutut sampai pusar. Batasan auratnya dari lutut sampai pusar. Nah, kalau misalnya seorang akhwat, seorang wanita menyusui anaknya di depan bapaknya misalnya, nah, itu tidak masalah, karena auratnya memang dari lutut sampai pusarnya. Nah, itu kalau di depan mahramnya seperti bapaknya atau saudara laki-lakinya. Adapun di depan suaminya, ya, maka tidak ada batasan auratnya. Nah, dalam artian seorang suami boleh melihat istrinya, ya, walaupun tanpa memakai pakaian. Dan itu batasan aurat, ya, bagi seorang wanita. Naam, ada memang dandanan atau perhiasan yang boleh dia tampakkan kepada suami, tidak kepada yang lain, walaupun kepada mahramnya. Ada juga, ya, perhiasan, ya, yang boleh dia tampakkan, dandanan yang boleh dia tampakkan di depan mahramnya, tetapi tidak boleh di depan laki-laki yang bukan mahram. Seperti tadi, kalau di depan mahram bapak atau saudara laki-laki boleh antara pusar sampai lutut. Nah, itu hanya di depan laki-laki yang bukan laki-laki yang merupakan mahramnya. Adapun laki-laki yang bukan mahramnya, maka tidak boleh dia tampakkan, kecuali tadi wajah dan telapak tangan, yang memang ada khilaf di kalangan ulama apakah itu aurat bagi wanita atau bukan, namun utamanya tetap ditutup. Nah, ini para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Baik, yang kedua, ada bentuk dandanan atau berhias yang haram walaupun ditampakkan di depan suaminya. Ada bentuk dandanan atau perhiasan yang haram untuk ditampakkan walaupun kepada siapa? Walaupun kepada suaminya. Tidak dibolehkan sama sekali. Bagaimana itu? Nah, inilah bentuk dandanan yang globalnya, bentuk dandanan yang ingin merubah ciptaan Allah. Yang ingin merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, seperti misalnya nanti akan kita bahas juga, ya. Ya, mencukur alis, ya. Naam, atau mentato tubuh, ya. Karena dia ingin menyenangkan hati suaminya, dia mau tato tubuhnya. Naam. Nah, ini haram walaupun kepada
suaminya, karena memang dandanannya adalah dandanan yang haram. Iya, nah itu dandanan yang haram. Nah ini para akhwat dan ummahat a'azani Allahu wa iyyakunna. Dan dandanan atau berdandan dan berhias bagi seorang wanita ini lebih dituntut lagi ya bagi seorang istri yang sudah memiliki suami. Nah secara umum berdandan dan berhias itu kan boleh bagi wanita, entah dia punya suami atau dia pun tidak punya suami. Nah, hanya saja dia perlu memperhatikan jangan sampai dia melihatkan dandanannya atau perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau dia berada di rumah, nah dia ingin berhias, silahkan. Dan ini lebih dituntut bagi apa? Bagi seorang wanita yang sudah punya suami. Nah, maka dia lebih dituntut untuk berhias dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pernikahan itu. Apa tujuan pernikahan? Dalam rangka untuk salah satunya untuk menundukkan pandangan suami. Rasulullah bersabda, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj." Wahai sekalian pemuda, kata Rasulullah, barang siapa di antara kalian yang diberikan ya kemampuan untuk menikah, siapa yang mampu untuk menikah, maka hendaknya dia menikah. Nah, apa tujuan menikah? Kata Nabi, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena dengan menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Nah, maka bantulah suami Anda ya untuk menundukkan pandangannya dengan Anda berhias diri di hadapan para suami. Ya, bantulah suami Anda untuk menundukkan dan lebih menundukkan pandangannya dengan Anda berhias di hadapan suami Anda. Nah, ini dari hal yang dituntut. Sehingga seorang wanita dengan dia berdandan dan berhias itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, dengan berdandan dan berhias bagi seorang wanita muslimah itu bisa menjadi pahala dan ibadah tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah dia menghiasi wajahnya misalnya, atau membuat tubuhnya ya lebih bagus misalnya. Tidaklah dia melakukan hal tersebut kecuali bernilai pahala, karena niatnya tadi, niat untuk membahagiakan dan menyenangkan hati sang suami. Bukankah di antara ciri istri yang terbaik yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati tasurruhu idza nadar, yaitu seorang wanita yang menyenangkan hati suaminya tatkala suaminya memandang kepada dirinya. Seorang wanita yang pandai menyenangkan hati suaminya tatkala suaminya memandang pada dirinya. Nah, para akhwat dan para ummahat a'azani Allahu wa iyyakunna, dan juga disebutkan ya terkait dengan masalah berhias bagi wanita ini ya. Dalil yang menunjukkan pembolehannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan bagi para wanita untuk memakai sutra dan juga emas, yang itu diharamkan bagi kaum laki-laki. Dikatakan di dalam hadis, hurrimat lidzukuri ummati wa uhillat liinatihim, bahwa itu yaitu kain sutra itu diharamkan bagi laki-laki dari kalangan umatku dan dibolehkan bagi wanita dari kalangan umatku. Kenapa wanita diperbolehkan? Ya karena wanita memang ya Allah Subhanahu wa taala jadikan fitrah mereka suka untuk berhias. Nah, sehingga sutra yang menjadi perhiasan, pakaian perhiasan itu dibolehkan bagi mereka. Itu dibolehkan bagi para wanita. Nah, ayatuhal akhwat, para ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita akan sebutkan beberapa adab dan etika yang perlu diperhatikan oleh seorang wanita muslimah di dalam berhias dan berdandan agar sesuai dengan tuntunan syariat. Agar sesuai dengan tuntunan syariat.
Yang pertama, seorang wanita muslimah diharamkan bagi mereka untuk berhias atau berdandan menyerupai kaum laki-laki. Menyerupai kaum laki-laki. Ini batasan pertama yang harus diperhatikan. Yani tatkala kalian berhias dan berdandan, haram hukumnya kalau sampai menyerupai kaum laki-laki. Kalau sampai menyerupai kaum laki-laki. Sebab apa? Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Perempuan tidak sama dengan laki-laki. Dalam surat Ali Imran ayat 36, Allah berfirman, "Walaysa dzakaru kal unsa." Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Iya. Sehingga tidak boleh menyamakan antara laki-laki dengan perempuan. Iya. Bagaimana seorang wanita berhias seperti mirip dengan kaum laki-laki? Ini dalam banyak hal ya, dalam banyak hal. Nah, dalam potongan rambut misalnya, ya, dalam potongan rambut misalnya, kaum wanita dia pergi ke salon untuk memotong rambutnya. Ya, secara umum perempuan dibolehkan untuk memotong rambutnya. Yang tidak boleh kalau sampai dia menggundulnya. Tidak boleh menggundul kecuali kalau alasan darurat, ya, seperti misalnya kebutuhan operasi atau sebagainya yang memang darurat. Iya. Tetapi hukum asalnya wanita tidak boleh menggundul rambutnya. Jangankan menggundul rambutnya, memotong rambutnya sampai pendek mirip laki-laki, ya. Ini haram hukumnya. Nah, sempat menjadi tren juga kan, bahwasanya sebagian wanita, ya, trennya orang-orang barat, nah, potong rambut seperti mirip kaum laki-laki. Ya. Bahkan sampai dikatakan, oh itu apa namanya, dengan seperti itu wanita lebih terlihat seksi katanya. Nauzubillah. Ya. Potongan rambut seperti laki-laki. Nah, ini tidak boleh yang seperti ini. Nah, disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW, disebutkan oleh sebagian sahabat, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa'i bir rijal. Rasulullah melaknat kaum laki-laki yang berusaha menyerupai kaum wanita, bencong, waria. Nah, dilaknat oleh Nabi SAW. Demikian pula wanita yang berusaha menyerupai kaum laki-laki. Ini kalau dilaknat berarti bukan dosa kecil. Itu dosa dari dosa-dosa besar. Iya. Makanya tidak boleh hal seperti ini dilakukan. Iya. Demikian pula dalam hal berpakaian. Kaum laki-laki tidak boleh memakai pakaian wanita, demikian pula sebaliknya wanita tidak boleh memakai pakaian laki-laki. Iya, disebutkan di dalam hadis, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'atu talbasu lubsatar rajul. Rasulullah melaknat seorang laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan seorang perempuan yang memakai pakaiannya laki-laki. Ini kalau disebutkan laknat, itu menunjukkan bahwa dosanya bukan dosa kecil, tapi dosa apa? Dosa besar. Nah, itu dosa besar. Jadi tidak boleh wanita memakai pakaian laki-laki. Disebutkan dalam hadis juga, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, bagaimana hukumnya wanita memakai sandal yang sandal itu adalah sandal laki-laki? Maka Aisyah menjawab bahwa Rasulullah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi dalam hal sandal saja harus diperhatikan. Ya, kalau itu sandal khusus untuk laki-laki, maka wanita tidak boleh memakai sandal laki-laki. Wah, Ustaz, cuman sebentar aja Ustaz mau pergi belanja di depan. Tidak boleh. Nah, pakai sandal perempuan. Ya, jangan memakai sandal laki-laki. Ya, beda kalau misalnya sandal itu ya bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan. Nah,
ya silahkan, karena umum ya kan, bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan. Tapi kalau sandal itu memang khusus untuk laki-laki, maka haram bagi perempuan untuk memakainya. Nah, sama dengan suami istri ya. Jangan mentang-mentang oh ini kan suami saya juga, enggak masalah saya pakai bajunya. Enggak boleh. Nah, seorang istri tidak boleh memakai pakaian suaminya. Ya, suaminya misalnya punya jaket laki-laki, maka tidak boleh dia memakai perempuan memakai jaket khusus untuk laki-laki. Iya, celana misalnya, celana laki-laki, tidak boleh istrinya memakai celana suaminya. Kenapa? Dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terkadang kan sebagian suami istri terkadang bermudah-mudahan, oh ini kan istri saya juga tidak masalah, oh ini suami saya. Itu ada pengecualian. Mau dia suami istri atau selainnya, haram seorang wanita memakai pakaian seorang laki-laki. Dan haram seorang laki-laki memakai pakaian seorang wanita. Jelas ini? Nah ini para akhwat dan para ummahat a'azzani Allahu wa iyyakunna. Iya. Kemudian juga dalam hal berpakaian. Ya. Ini kan sudah disebutkan oleh Nabi SAW tuntunan-tuntunannya pada sebagiannya. Contohnya misalnya dalam masalah pakaian isbal misalnya. Laki-laki tidak boleh isbal. Isbal itu menurunkan kain di bawah mata kaki. Bagi laki-laki itu diharamkan. Nah, sebaliknya bagi perempuan disebutkan dalam hadits Ummu Salamah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum laki-laki untuk menaikkan kainnya di atas mata kaki. Ummu Salamah tanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan kain perempuan? Kata Nabi, panjangkan satu jengkal. Panjangkan satu jengkal dari mata kaki. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, akan terlihat betisnya, akan terlihat mata kakinya atau bisa terlihat tapak kakinya. Nah, kata Rasulullah, kalau gitu panjangkan satu hasta dan jangan lebih dari itu. Panjangkan satu hasta dan jangan lebih daripada itu. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menuntunkan bagi laki-laki ya untuk menaikkan kainnya, sarungnya, celananya atau semisal itu di atas mata kaki. Sementara perempuan diperintahkan turunkan di bawah mata kaki, satu jengkal atau satu hasta. Nah, dan ini yang juga menjadi madhab Syafi'i. Disebutkan dalam madhab Syafi'i juga seperti itu kaum wanita. Nah, akan tetapi nauzubillah sekarang terbalik ya. Kaum laki-laki justru isbal, kaum wanita justru di atas mata kaki. Ya kan? Di atas mata kaki kainnya, celananya, nauzubillah, bahkan ada yang sampai pahanya. Nah, kaum laki-laki justru seret-seret pakaiannya. Terbalik enggak? Ya terbalik di zaman sekarang ini, ya kan? Kaum laki-laki nyeret-nyeret pakaiannya, celananya. Kalau kaum wanita justru menaikkan celananya. Nauzubillahi min zalik. Nah, seorang wanita dia mesti memakai pakaian ya, entah itu roknya atau kainnya itu hendaknya di bawah mata kaki. Jangan di atas mata kaki. Ya, jangan di atas mata kaki. Jangan beralasan, "Oh Ustaz, saya kan sudah pakai kaos kaki. Enggak apa-apa sampai lutut." Ya, karena ada kaos kaki juga. Kaos kaki itu enggak mewakili ya. Dia harus di bawah mata kaki. Nah, sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kaos kaki itu membentuk apa? Membentuk kaki. Dan dilarang bagi wanita untuk hal tersebut dia perlihatkan kepada yang bukan mahramnya. Nah, ini juga hendaknya diperhatikan oleh kaum wanita. Nah, para akhwat dan para ummahat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Apa hukumnya? Ya, kalau ada yang bertanya, apa hukumnya wanita memakai celana panjang? Apa hukumnya wanita pakai celana panjang? Ya, ada satu hadis yang disebutkan bahwa tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pakaian hadiah, pakaian Qibtiyah kepada sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian pakaian itu ternyata diberikan oleh Usamah bin Zaid kepada istrinya. Ketika Nabi tanya, ya, mana pakaianmu itu?
kata Usamah bin Zaid, aku berikan kepada istriku ya Rasulullah. Maka Rasulullah perintahkan agar istrinya Usamah bin Zaid memakai baju rangkap. Ya, ini dilapis lagi. Kenapa? Karena beliau khawatir pakaian tersebut menggambarkan lekuk-lekuk tubuhnya. Menggambarkan apa? Lekuk-lekuk tubuhnya. Nah, dari hadits ini ulama melarang para wanita untuk memakai celana tanpa ditutupi oleh kain setelahnya. Ya, kalau dia mau memakai celana panjang, ya silahkan, tetapi harus ada kain yang menutupnya. Nah, ya, entah itu roknya atau semisal itu. Kalau dia hanya celana panjang biasa, ini dari perkara yang tidak diperbolehkan dan difatwakan oleh para ulama seperti Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullahu taala, ya, bahwa seorang wanita memakai celana panjang itu boleh kalau di depan suaminya. Ya, kalau mau pakai celana pendek juga boleh, apalagi celana panjang. Nah, adapun kalau dia keluar rumah, di luar rumahnya, maka hendaknya dia pakai celana panjang itu di dalam saja. Artinya dia punya pakaian setelahnya lagi untuk menutupi celana panjangnya tersebut. Nah ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum, ya, dari perkara yang diperhatikan, seorang perempuan dalam berpakaian, ya, pakaiannya itu harus apa? Lebar. Nah, kemudian tidak tipis menerawang. Nah, dia harus pakaian tebal, kemudian lebar. Ya, jangan sampai pakaian ketat hingga membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Ya. Ini yang perlu diperhatikan karena pakaian ini juga bagian dari perhiasan para wanita. Nah, makanya dalam hal dandanan, dalam berdandan, nah itu disebutkan juga, ya, mereka merapikan pakaiannya, itu bagian dari dandanan juga, bagian dari berhias juga. Nah, makanya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana berpakaian bagi kaum wanita. Maka yang pertama yang harus diperhatikan apa tadi? Tidak boleh menyerupai kaum laki-laki. Tidak boleh menyerupai kaum laki-laki di dalam berdandan dan berhias diri. Kemudian yang kedua, hal yang kedua yang perlu diperhatikan oleh wanita muslimah dalam berdandan adalah tidak boleh untuk bertabarruj. Tidak boleh untuk bertabarruj. Apa itu tabarruj? Tabarruj itu berasal secara bahasa dari kata al-buruj. Al-buruj artinya bintang yang terang, yang sangat nampak. Itu secara bahasa. Diambil darinya kata tabarruj. Nah, dari bahasa saja kita sudah tahu, ya. Berarti kalau tabarruj itu sesuatu yang sangat ditampakkan, nampak, terlihat. Nah, makanya tabarruj secara istilah yaitu berlebihan di dalam menampakkan perhiasan dan kecantikan. Nah, seperti berhias di wajahnya, lehernya, dadanya, lengannya, di betisnya, ya, dan seterusnya. Nah, atau bisa juga perhiasan tambahan yang dia tampakkan seperti emasnya, atau peraknya, ya, atau pakaian-pakaian yang ada hiasan-hiasan di situ. Nah, ini tabarruj. Ya. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala melarang tabarruj. Dalilnya dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Dalil terlarangnya tabarruj adalah surat Al-Ahzab ayat 33. Allah berfirman, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kalian bertabarruj, bersolek ala jahiliyah. Bersolek ala jahiliyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaum wanita jahiliyah terdahulu. Nah, itu menampakkan perhiasannya, berdandan dengan berlebihan, kemudian berjalan-jalan, ya, di jalanan dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Inilah tabarruj. Nah, sebagaimana yang na'udzubillah terkadang kita saksikan pada sebagian kaum muslimat pada hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Nah, para akhwat dan para ummahat, a'azaniyallahu wa iyyakunna. Ya. Dan seorang wanita, ya,
ini diharamkan untuk bertabarruj walaupun pada saat dia memakai hijab yang syar'i. Bisa enggak orang yang berhijab kemudian bertabarruj? Ya sangat bisa. Ya, kalau dia memakai jilbab, kemudian jilbab tersebut terlalu banyak perhiasan-perhiasannya, terlalu banyak bordiran-bordirannya, ya, terlalu banyak manik-maniknya misalnya. Naam, silau orang melihat jilbabnya itu. Ya, ini juga bentuk dari tabarruj. Tidak diperbolehkan yang seperti ini. Nah, tidak diperbolehkan yang seperti ini. Iya, dan masuk dalam keumuman ayat wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna al-ayat. Dan janganlah mereka para wanita menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suaminya, bapaknya dan seterusnya dari mahram-mahramnya. Nah, dari mahram-mahramnya. Makanya perhatikan ya, terkadang subhanallah para wanita kaum muslimat ya pada hari ini terkadang menyukai ya jilbab-jilbab yang kata mereka modis, kemudian terlihat dari jilbab tersebut perhiasan-perhiasan dihiasi dengan renda-renda atau hiasan-hiasan yang ini sebenarnya memunculkan fitnah. Seorang ketika berjilbab, berhijab, gunanya untuk apa? Ya gunanya untuk menutup pandangan kaum pria. Kalau dia menggunakan jilbab ternyata justru menarik pandangan orang, ini bukan berjilbab namanya. Ya, berjilbab itu untuk menutup supaya kaum pria tidak melihat Anda. Tapi kalau justru menjadi pusat perhatian, karena pakaiannya yang terlalu seperti itu, yang seperti ini juga dilarang. Iya, maka jangan sampai seseorang ya terlarut di dalam hal yang seperti ini ya, sehingga dia pun terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan di dalam agama kita. Iya. Terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ya tentang wanita-wanita ya yang tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga. Kata Nabi apa? Wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun. Ya. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhut al-ma'ilah. Kata Nabi, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la tujadu min masirati kada wa kada. Ya. Dan seorang wanita kata Nabi yang tidak akan masuk surga, dia berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Maksudnya apa? Dia berpakaian tapi terlalu ketat. Dia berpakaian tetapi tipis menerawang. Iya. Ini namanya kasiyatun ariyatun. Berpakaian tapi telanjang. Nauzubillah. Mumilatun. Dia kalau berjalan berlenggak-lenggok ke sana kemari. Kemudian mailatun. Mailatun itu mudah dirayu atau suka merayu. Ya, kalau bahasa orang sekarang lanji. Ya. Wanita yang lanji. Tahu lanji ya? Nah, ru'usuhunna ka'asnibatil bukhut al-ma'ilah. Kepala-kepala mereka itu ada seperti terlihat punuk onta yang miring. Nah, ini yang suka mengumpulkan rambutnya di atas kepalanya kayak bentuk sanggul itu. Nah, ini juga dilarang di dalam agama. Kata Nabi, la yadkhulnal jannah. Wanita yang seperti ini tidak akan masuk surga. Jangankan masuk surga, cium baunya surga saja tidak dapat. Wala yajidna rihaha, dan tidak akan mencium baunya surga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, ini harusnya diperhatikan. Nah, dan sebagian masya Allah terkadang ya seorang wanita berjilbab tetapi ya di bawahnya atau di bawah jilbabnya ya berpakaian ketat. Nah, nauzubillahi min dzalik ya. Disebutkan ya di dalam suatu asar ya. Disebutkan dalam suatu asar diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta pada nomor hadis 1420. Iya. Disebutkan dari Hafsah bintu Abdurrahman. Hafsah binti Abdurrahman pernah masuk menemui Aisyah radhiyallahu taala anha, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Hafsah bintu Abdurrahman beliau memakai khimar raqiq, memakai kerudung yang tipis. Menemui Aisyah radhiyallahu anha. Kerudungnya apa? Kerudung yang tipis. Nah, apa yang dilakukan oleh Aisyah?
fasyaqqathu Aisyah, maka Aisyah pun merobek jilbab Hafsah binti Abdurrahman tadi. Kenapa dirobek? Aisyah radhiyallahu anha tidak suka dengan jilbab yang seperti itu. Wa kasatha khimaran kathifan. Kemudian Aisyah menggantinya dengan kerudung yang lebih tebal. Kerudung yang lebih tebal. Nah, ini juga diperhatikan ya, jangan sampai yang penting saya berjilbab Ustaz. Ya, jilbabnya bagaimana dulu? Apakah memenuhi batasan syariat atau tidak? Nah, ini juga perlu diperhatikan. Makanya tadi dalam batasan-batasan pakaian juga harusnya diperhatikan. Maka ini hal yang kedua yang tidak boleh dan perlu diperhatikan oleh wanita muslimah ketika ingin berdandan. Apa tadi? Tidak boleh apa? Bertabarruj, bersolek ala jahiliyah. Yang ketiga, dari perkara yang hendaknya diperhatikan, tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan barang-barang hias. Tidak boleh apa? Berlebih-lebihan dalam menggunakan barang-barang hiasan. Ya, maksudnya apa? Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kepantasan saja. Nah, karena yang namanya tindak berlebih-lebihan adalah hal yang tercela. Ya, adalah hal yang tercela. Nah, kalau sudah berlebih-lebihan itu ya sifatnya tercela. Nabi bersabda, halakal mutanatti'un, celaka al mutanatti'. Ya, wanita yang terlalu orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan. Celaka orang-orang yang terlalu berlebihan. Sama di dalam berhias juga demikian. Jangan sampai terlalu berlebih-lebihan. Maksudnya begini, ada sebagian perempuan ya, memang kan perempuan diciptakan oleh Allah suka untuk berdandan. Tetapi jangan sampai ya kalian menghabiskan waktu kalian berjam-jam untuk berdandan saja. Jangan juga sampai seperti itu. Atau bahkan seharian untuk berdandan. Ya walaupun mungkin ada yang beralasan, oh Ustaz ini tidak tahu perempuan ya. Kalau perempuan itu memang harus begitu Ustaz. Ya bukannya kita tidak tahu, tetapi hargailah waktu itu untuk lebih dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya masa seharian berdandan? Ya kalau mungkin untuk kebutuhan nikah misalnya, ya kan, untuk dia nikah, ya mungkin ya namanya sekali seumur hidup misalnya kan, ya silahkan. Tetapi kalau dijadikan hari-hari seperti itu, nah ini waktunya banyak terbuang cuma-cuma, ya kan. Ya berdandan seperlunya, mungkin menghabiskan beberapa waktu ya, berapa jam, tapi jangan sampai seharian lah, terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Silakan berdandan ya. Nah, tetapi perlu diperhatikan perkara-perkara tadi. Ya. Nah, kemudian juga faedah disebutkan di sini terkait dengan bercermin. Ya, seorang kan dibolehkan bercermin. Nah, bercermin, dan seorang wanita biasa kalau berdandan di hadapan cermin, ya kan? Adakah doa khusus ketika dia bercermin? Ya, dalam hal ini ada disebutkan doa ya terkait dengan doa bercermin, yaitu hadis ya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya menganjurkan untuk berdoa, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, baguskanlah fisikku sebagaimana engkau membaguskan akhlakku. Itu katanya doa yang diucapkan ketika bercermin. Tetapi hadits ini di dalamnya ada rawi yang bernama Ibnu Abi Sari, dan dia adalah seorang kadzdzab, seorang pendusta. Dan juga di dalamnya ada seorang rawi yang bernama Abdurrahman Ibnu Ishaq, yang dia adalah seorang rawi yang matrukul hadis, sehingga hadisnya tidak diterima. Ya, sehingga tidak ada doa khusus untuk bercermin ya. Adapun doa Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi, ini doa boleh diucapkan dan ada dalam hadits yang sahih, tetapi bukan khusus untuk bercermin. Silahkan mau diucapkan kapan saja, bukan dikhususkan pada saat bercermin. Jelas ya? Nah, maka tidak ada doa khusus wallahu alam bagi seseorang ketika ingin bercermin. Nah, sebagaimana hal ini juga difatwakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid radhiyallahu rahimahullahu taala. Kata beliau, pada sahha anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bihadad du'a. Telah sahih dari Nabi, beliau berdoa dengan doa tadi, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Walakin lam yasbut anhu taqyiduhu bin nadar fil mir'ah. Akan tetapi tidak sahih
Tidak sabit dari Nabi SAW kalau itu dikaitkan dengan doa ketika melihat kepada cermin. Jelas ya? Karena sebagian orang kan ada yang mengamalkan itu, tetapi wallahu alam doanya tidak sahih dari Nabi, sehingga tidak ada doa khusus tatkala melihat cermin bagi wanita yang ingin berdandan naam di hadapan cermin. Baik, para akhwat dan para ummahat, a'azanillahu wa iyyakunna. Kemudian juga hal yang keempat bagi wanita muslimah tatkala ingin berhias dan berdandan, yang perlu diperhatikan adalah hendaknya memakai perhiasan atau alat-alat rias yang memang dihalalkan. Yang memang dihalalkan. Iya. Bukan memakai alat-alat rias yang tidak halal. Yang tidak halal. Iya. Atau misalnya dia menggunakan krim-krim ya yang mengandung efek yang berbahaya. 6. Atau mengandung zat-zat yang diharamkan, seperti ada sebagian ya alat kecantikan mengandung lemak babi misalnya. Nah, ini jelas tidak boleh. Atau ada alkohol yang tinggi pada krimnya tersebut misalnya. Atau ada najisnya dan semisal ini. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya. Atau misalnya memakai alat rias yang masih ilegal. Ya. Harusnya pakai alat rias yang legal saja. Kalau yang ilegal yang enggak, ya, belum jelas, nah ini jangan dipakai. Nah, ini dari hal yang perlu diperhatikan. Iya. Dan juga ketika memakai perhiasan ya bagi seorang wanita muslimah, nah seperti yang dimaklumi bersama, dia tidak boleh menampakkan perhiasannya. Nah, ini juga cincinnya, misalnya cincin emasnya atau gelang emasnya, ya, dia perlihatkan kepada yang bukan mahramnya, laki-laki yang bukan mahramnya. Nah dulu di zaman Nabi SAW, wanita itu diharamkan untuk memperdengarkan suara gelang yang ada di kakinya. Jadi dulu itu ya, di antara perhiasan para perempuan itu memakai gelang kaki, dan ini boleh ya bagi perempuan untuk memakai gelang kaki ya, dari emas atau selainnya diperbolehkan, sebagaimana dulu para perempuan itu memakai gelang kaki ya, itu memakai gelang kaki, walaupun mungkin untuk di tempat kita ya itu bukan hal yang menjadi adat kebiasaan ya, tapi pada sebagiannya ada. Dan di Arab itu memakai gelang kaki itu dari perkara yang memang menjadi perhiasan wanita, khususnya di zaman Nabi SAW terdahulu. Makanya disebutkan ada teguran bagi kaum wanita muslimat di zaman Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yadribna bi arjuluhinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna." Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Dalam surat An-Nur ayat 31. Kata Allah apa? Dan janganlah para wanita memukulkan gelang-gelang kakinya. Mengapa? Agar diketahui perhiasan yang tersembunyi di dalamnya. Nah, ulama di sini mengatakan, kalaulah memukulkan gelang kaki saja, ya misalnya ada orang berlari-lari sampai terdengar gemerincing gelangnya, itu dilarang yang seperti itu. Apalagi kata ulama kalau sampai memperlihatkannya. Ini memperdengarkan suara gemerincingnya saja tidak boleh dalam ayat ini, surat An-Nur ayat 31, apalagi sampai apa? Apalagi sampai menampakkannya. Jelas ini? Nah, ini para akhwat dan para ummahat, a'azanillahu wa iyyakunna. Baik, kita kembali tadi. Dilarangnya atau diharamkannya memakai perhiasan atau alat-alat rias yang tidak halal, apalagi mengandung suatu ya zat yang berbahaya. Ya, karena secara umum di dalam agama kita la darar wala dirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh memberikan mara bahaya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam jurang kebinasaan. Tidak boleh menjerumuskan diri kemana? Ke dalam jurang kebinasaan. Nah, ini dari perkara yang hendaknya diperhatikan oleh para akhwat dan para ummahat, para ibu-ibu dan para saudari-saudari sekalian.
Kemudian juga dari perkara yang hendaknya diperhatikan ya di dalam masalah berhias, yaitu diharamkan bagi wanita untuk keluar memakai minyak wangi. Dilarang untuk memakai apa? Minyak wangi yang sampai tercium aromanya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Iya. Mana dalilnya Ustaz? Tidak boleh. Nabi SAW yang bilang dalam hadits Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan haditsnya ya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi, ayyuma imra'atin, wanita mana saja, ista'tarat thumma kharajat, yang dia memakai minyak wangi, kemudian dia keluar, famarrat ala qaumin, lalu dia melewati suatu kaum, ini laki-laki yang bukan mahramnya, liyajidu rihaha, agar mereka bisa mencium wanginya, bisa mendapati aroma wanginya. Kata Nabi, fahiya zaniyatun, dia adalah seorang wanita pezina. Dia adalah seorang wanita pezina. Jelas ini? Dan disebutkan ya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mendapati seorang wanita yang dia keluar rumah dalam keadaan memakai minyak wangi yang beliau cium minyak wanginya. Maka beliau memukul wanita tersebut dengan tongkatnya. Kemudian beliau berkata, takhrujna mutatayyibat, kalian wanita ini keluar ya dengan memakai minyak wangi. Fayajidar rujul rihaha, kemudian bisa tercium oleh laki-laki ya, wanginya tersebut. Maksudnya bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingkari hal tersebut. Jadi bagi wanita tidak boleh memakai minyak wangi kalau dia keluar rumahnya. Adapun kalau di dalam rumahnya untuk suaminya, ya, maka justru dianjurkan bagi para wanita untuk memakai minyak wangi di hadapan suaminya, ya. Dan juga boleh kalau dia di hadapan yang merupakan mahramnya, ya, bapaknya atau saudara laki-lakinya, itu diperbolehkan. Tetapi kalau bukan mahramnya, maka hadis tadi berlaku. Nabi saja melarang kalau ada seorang wanita kemudian memakai minyak wangi untuk keluar datang ke masjid, tidak boleh. Nabi larang. Ya, kalau ke masjid saja tidak boleh memakai minyak wangi, apalagi kalau cuma jalan-jalan ke supermarket, jalan ke pasar, jalan ke toko, ya, ini lebih diharamkan lagi. Wanita dibolehkan memakai minyak wangi di luar rumah, boleh, tapi dengan syarat minyak wanginya hanya untuk menghilangkan aroma bau saja. Itu saja. Dia memakai minyak wangi di luar rumah boleh, tetapi apa? Hanya untuk menghilangkan aroma bau. Misalnya pada pakaiannya mungkin ada sedikit bau-bau yang kurang enak, maka dia pakai sedikit minyak wangi, tetapi tidak memunculkan bau yang harum. Paham ini? Yaitu sekadarnya saja. Ini dibolehkan. Makanya kaum wanita itu minyak wanginya, kata Nabi SAW, bedanya dengan minyak wangi laki-laki. Kalau laki-laki minyak wanginya itu warnanya tidak terlihat, tapi aromanya harum. Sementara minyak wangi untuk perempuan, ya, warnanya nampak, warnanya terlihat, tetapi aromanya tidak ada. Nah, itu minyak wangi yang dipakai oleh perempuan tatkala di luar rumah. Jelas ya? Nah, itu batasannya, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna, juga diharamkan bagi mereka untuk memakai pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah, yaitu pakaian model beda dengan pakaian-pakaian umumnya dipakai oleh wanita, dengan tujuan untuk lebih membanggakan diri atau lebih ingin populer, menarik pusat perhatian bagi orang. Ini tidak boleh. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, man labisa sauba syuhrah albasahu Allahu sauba mudillah yaumal qiyamah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, barang siapa yang memakai pakaian syuhrah, pakaian kemasyhuran, yang ingin tampil beda dari orang lain,
maka Allah kelak akan memakaikan pada hari kiamat untuknya pakaian kehinaan. Pakaian kehinaan. Nah, baik. Kemudian juga secara ringkas saja terkait dengan masalah perhiasan kuku bagi wanita. Perhiasan kuku bagi wanita. Ini juga ya dari perkara yang terkadang diperhatikan oleh para wanita, ya kuku-kukunya. Nah, ini pada sebagian orang ya hobi memelihara kuku. Ya, bagi wanita panjang-panjang kukunya. Kenapa? Oh, itu kecantikan Ustaz katanya. Nauzubillah. Ya, itu bukan kecantikan itu. Itu mengerikan. Yang panjang-panjang kukunya. Nah, dan di dalam syariat kita kuku itu dipendekkan, bukan apa? Bukan dipanjangkan. Nah, ini juga terjadi penyelisihan ya. Artinya hal yang dipandang cantik justru hal yang agama memandangnya buruk. Memanjangkan kuku itu tidak boleh. Ya. Memelihara kuku dipanjang-panjangkan itu hukumnya tidak boleh. Nah, disebutkan di dalam hadis al-fitratu khamsun. Fitrah itu kata Nabi ada 5. Al-khitan, yang pertama berkhitan. Yang kedua wal istihdad. Istihdad itu mencukur ya, mencukur bulu kemaluan. Kemudian waqatrus syarib. Ya, yang ketiga adalah memotong bulu kumis bagi laki-laki. Wadh-dhufur, dan memotong kuku bagi laki-laki dan perempuan. Wa natful ibd, dan juga mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat. Jadi Nabi menyebutkan fitrah manusia itu ada 5. Salah satunya apa? Potong kuku. Jangan malah kuku itu dipelihara. Nah, untuk kecantikan katanya. Nah, ini justru menyelisihi kecantikan. Ya, menyelisihi kecantikan. Nah, sebagian orang juga melihara bulu ketiak. Katanya kalau panjang bulu ketiak cantik itu. Nah, ini dari mana ini cantiknya? Nah, iya. Ini menyelisih fitrah sudah. Kuku dipanjangkan, ya. Bulu ketiak juga dipanjangkan. Padahal itu dari perkara yang dianjurkan untuk dipotong. Nabi SAW menyebutkan untuk kuku itu 40 hari dipanjangkan, boleh dibiarkan, setelahnya dipotong. Jangan dipanjang-panjangkan. Nah, kemudian juga terkait dengan perhiasan di kuku. Perhiasan di kuku bagi wanita. Ya, boleh bagi mereka untuk memakai warna kuku, ya kan? Biasa dipakai oleh perempuan, ya, memakai warna kuku. Nah, pakai henna baik di kukunya atau di tangan-tangannya. Biasa kan perempuan ya terkadang memakai henna bukan hanya pada kukunya saja, tetapi pada lengannya atau bahkan pada kakinya. Itu diperbolehkan di dalam syariat. Yang tidak diperbolehkan kalau dia memakai kuteks yang cat kuku, ya, cat kuku yang bisa menghalangi masuknya air wudu. Nah, itu tidak boleh. Ya, kecuali kalau misalnya wanita ini dia mengalami nifas. Ya kan, lama nifas kan? Ya silahkan mau pakai cat kuku, tidak ada masalah. Ya. Tetapi kalau dia ya dalam keadaan suci, bagaimana caranya dia pakai cat kuku? Nah, sementara nanti kalau dia berwudu, ya, air wudu tidak bisa masuk, ya kan? Air wudu tidak bisa masuk. Nah, tapi kalau pakai henna saja, itu air wudu masih bisa masuk. Jelas ini ya. Nah, dan sekali lagi kalau dia memakai yang seperti itu, pakai henna, pakai cat kuku, pakai perhiasan di kukunya, jangan dia perlihatkan kepada siapa? Laki-laki yang bukan mahramnya, karena itu juga bagian dari perhiasan. Itu bagian dari perhiasan, maka tidak boleh dia perlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Baik, kemudian juga di dalam perawatan rambut, nah ini juga perlu diperhatikan. Rambut itu mahkota bagi perempuan. Nah, sehingga dari dandanan dan perhiasan yang nampak bagi wanita adalah dia hendaknya memperhatikan rambutnya. Ya, rambut itu dirawat. Ya, disebutkan dalam hadis, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Barang siapa yang punya rambut, maka muliakan rambutnya. Muliakan rambutnya bagaimana? Ya, rambut itu disisir, rambut itu dirapikan, jangan dibiarkan berantakan.
Apalagi kaum wanita yang memang biasanya wanita tersebut ya rambutnya panjang-panjang, ya kan, jangan sampai dibiarkan berantakan, tetapi dirawat, ya dikeramas, ya kan, dikasih sampo, ya. Nah, dan terlebih bagi seorang istri, ya, dia rawat rambutnya. Dan ingat ya, rambut itu bagian dari aurat, tidak boleh dia perlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, bagaimana Ustadz kalau suaminya suka istrinya rambutnya lurus, boleh enggak untuk diluruskan rambut itu? Di rebonding. Nah, boleh enggak seperti itu? Ya boleh. Silakan untuk di rebonding apabila memang suaminya suka untuk hal tersebut. Nah, itu diperbolehkan di dalam syariat. Ya, entah dia rebonding sendirian atau dia pergi ke salon untuk rebonding. Nah, itu diperbolehkan. Nah, itu juga dalam bentuk merawat ya rambut misalnya supaya terlihat lebih indah. Ya, perawatan-perawatan yang seperti ini ya itu diperbolehkan di dalam syariat. Dan Nabi SAW mengisyaratkan hal itu. Ya, disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda kepada laki-laki, "Idza qadima ahadukum lailan," apabila salah seorang dari kalian, wahai para suami, itu datang di malam hari menemui istrinya, fala ya'tiyanna ahlahu turuqan, maka jangan dia datangi keluarganya, istrinya secara tiba-tiba. Sebagian orang kadang mau berikan surprise bagi istrinya. Tidak boleh seperti itu. Nah, kalau datang secara tiba-tiba. Kenapa? Kenapa dilarang oleh Nabi? Hatta tastahiddal mughibah, supaya ya istri yang ditinggal ini bisa siap-siap. Kalau dia suaminya datang tiba-tiba mau beri surprise katanya, nah sementara istrinya belum bersiap, ini bisa memunculkan hal yang tidak baik. Maka Nabi larang yang seperti itu. Wa tamtashita asy'atsah, dan kata Nabi agar dia sempat menyisir rambutnya. Nah, syahidnya di sini supaya wanita itu agar sempat menyisir rambutnya. Ini menunjukkan bahwa rambut itu butuh apa? Butuh dirawat. Ya, rambut itu butuh dirawat. Nah, ya supaya hal tersebut terlihat ya cantik bagi wanita tersebut, terlebih di hadapan suaminya. Nah, baik. Disebutkan juga dalam riwayat ya, Nabi SAW ya, ketika beliau SAW hendak meminang seorang perempuan, Nabi utus Ummu Sulaim. Kemudian Nabi perintahkan kepada Ummu Sulaim supaya mencium aroma di sekitar mulut wanita tersebut. Itu perintah Nabi SAW. Kenapa? Ya, ini dari sini terdapat isyarat ya bahwa wanita juga hendaknya memperhatikan dirinya. Ya, selain rambutnya, kemudian bau mulutnya juga hendaknya diperhatikan. Apalagi dia dekat dengan suaminya, ya kan? Jangan sampai ya dia mulutnya misalnya berbau kemudian dekat dengan suaminya. Ini dari hal yang hendaknya diperhatikan, ya. Dan Nabi SAW pun memperhatikan hal yang demikian. Nabi SAW pun memperhatikan perkara yang demikian. Baik. Nah, ini dari hal yang perlu diperhatikan. Kemudian juga ya dari hal yang hendaknya diperhatikan dalam hiasan dan dandanan. Sekali lagi ya, di dalam hal ini kita hanya menyebutkan batasan saja. Ya. Adapun kalau yang diperbolehkan ya terlalu banyak, ya kan? Nah, mungkin kita mau sebutkan satu persatu hiasan ini, yang ini dibolehkan, ini dibolehkan, ini dibolehkan. Tidak mungkin. Tetapi batasan-batasan yang perlu kita tahu, ya kan? Nah, dalam hal menyemir rambut, ya. Nah, ini kan juga bagian dari hal yang dilakukan oleh sebagian orang. Menyemir rambut, ya. Pertama, menyemir rambut berwarna hitam, ini haram hukumnya. Tidak boleh hukumnya semir rambut berwarna hitam. Semir rambutnya hitam. Dan ini termasuk dari dosa besar. Menyemir rambut warna hitam termasuk dosa besar. Mana dalilnya, Ustaz? Dalilnya hadis riwayat Imam Abu Daud. Yakunu qaumun fi akhiriz zaman, kata Nabi. Akan datang suatu kaum di akhir zaman, yakhdabuna bihadas sawad, yang mereka menyemir rambutnya dengan warna hitam.
kahawasilil hamam, seperti dada burung merpati. Kata Nabi, la yajiduna raihatal jannah. Orang-orang seperti ini tidak mencium baunya surga. Tidak mencium baunya surga. Nah, ini perlu diperhatikan, tidak boleh menyemir rambut dengan warna hitam. Adapun menyemir rambut dengan selain warna hitam itu boleh. Boleh bagi laki-laki ataukah bagi perempuan. Nah, asalkan jangan berwarna apa? Asalkan jangan berwarna hitam. Itu saja yang perlu diperhatikan. Nah, ya walaupun terkait dengan apa namanya menyemir rambut ya, yang diperbolehkan, yang disebutkan nasnya di dalam syariat itu bagi laki-laki atau perempuan yang rambutnya beruban kemudian dia semir dengan warna merah atau kuning, silahkan. Nah, ulama beda pendapat kalau dia masih muda ya, kemudian rambutnya masih hitam lalu disemir dengan warna pirang misalnya, apakah diperbolehkan? Ulama beda pendapat. Khususnya bagi wanita, misalnya suaminya suka istrinya ke barat-baratan lah ya, warna merah rambutnya, warna kuning, apakah boleh yang seperti ini? Ulama beda pendapat. Sebagian ulama melarang, sebagian ulama membolehkan. Ya, wallahu alam, selama hal tersebut suaminya perintahkan dan memang suaminya menginginkan hal tersebut, maka tidak ada masalah ya, asalkan jangan sampai berwarna hitam. Menyemir rambut berwarna hitam itu yang tidak diperbolehkan. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, yang terakhir ikhwani fiddin ya, wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum, juga dilarang bagi wanita ya, seperti dalam hadis ini kita ringkas saja ya, seperti la'anallahu alwashimat wal mustausimat. Nabi melaknat wanita yang mentato dan minta ditato. Wal wasilat wal mustausilat. Nabi melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan minta disambungkan. Nah, menyambung rambut hukumnya haram dan dosa besar bagi wanita. Ya, baik dia pakai rambut asli ya yang disambung atau rambut palsu. Ya, nah itu diharamkan di dalam agama, tidak diperbolehkan. Termasuk juga ya, pada hari ini juga ada tren bagi wanita itu pakai bulu mata palsu. Pakai apa? Bulu mata palsu. Ini pun masuk dalam al-wasilat wal mustausilat. Wanita yang menyambung rambutnya dan minta disambungkan, kena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sekarang kan? Bulu mata palsu kan ada kan? Nah, itu tidak diperbolehkan. Oh, Ustaz, saya mau menikah Ustaz. Boleh enggak pakai? Enggak boleh. Enggak boleh pakai bulu mata palsu, tidak diperbolehkan. Jelas ya, karena itu masuk dalam al-wasilat wal mustausilat. Demikian pula wan namisat wal mutanammisat. Allah melaknat wanita yang mengikir giginya untuk kecantikan. Nah, untuk kecantikan giginya sudah bagus-bagus, kemudian dia kikir-kikir. Dikikir-kikir giginya, tidak boleh. Oh, bagaimana kalau pakai kawat gigi? Memakai kawat gigi boleh atau tidak? Ya, jawabnya kalau dia pakai kawat gigi, memang giginya berantakan, dia mau rapikan, boleh yang seperti itu. Diperbolehkan memakai kawat gigi yang seperti itu karena memang untuk perbaikan. Ya, untuk perbaikan yang seperti itu ya diperbolehkan di dalam syariat kita. Wallahu alam bisawab. Nah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan. Ada banyak hal yang mungkin belum kita bahas. Nah, tetapi waktu yang tidak memungkinkan, insyaallah taala kita akan bahas di kesempatan yang lain. Tapi di sini ada pertanyaan. Bismillah, pertanyaan di Facebook ya. Apakah benar jika memakai sepatu hal tersebut meniru gaya kaum kafir? Sebelumnya saya ucapkan jazakallahu khairan wa jazakillahu khairan. Nah, ya memakai sepatu ya itu tidak menyerupai orang kafir ya. Sudah umum ya, laki-laki dan perempuan memakai sepatu. Nah, tidak masuk dalam hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, saya kira ada sepatu-sepatu yang memang khusus bagi laki-laki dan ada sepatu-sepatu yang memang khusus bagi perempuan. Nah, ya wallahu alam, memakai sepatu itu bukan dari perkara yang
diharamkan atau menyerupai orang kafir. Yang tidak boleh ya laki-laki memakai sepatu perempuan atau sebaliknya perempuan memakai sepatu laki-laki. Itu yang tidak diperbolehkan. Itu aja. Baik. Ya, mungkin demikian ya, tidak ada pertanyaan lagi. Jazakallahu khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.